Shalom, bertemu kembali saat ini untuk merenungkan dan menikmati berkat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa Surgawi yang telah memelihara hidup kami dan mencukupkan setiap keperluan kami. Kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar, dan berikan kami hikmat, kekuatan untuk bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema kasih yang sejati dari 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kasih adalah dasar seluruh hukum Tuhan bagi setiap orang percaya. Bagi saya dan saudara harus memiliki kasih. Karena yang pertama, kasih yang sejati itu mestinya tertuju kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah pribadi yang diurapi, itu pengakuan lahir dari Allah melalui karya Roh Kudus yang menjamah hati kita, sehingga kita percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang diurapi. Yesus adalah Kristus. Pengakuan ini datangnya dari Tuhan sendiri. Bersyukur Tuhan memilih kita, menetapkan kita untuk mengenal namanya, menerima dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan kita. Kemudian yang kedua, kasih yang sejati tertuju juga kepada sesama manusia, yaitu mereka yang juga lahir dari Allah, mereka yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Kristus. Ini berarti juga orang-orang yang lahir dari Allah menjadi saudara seiman, menjadi satu anggota tubuh Kristus. Dan kita harus saling mengasihi, kita harus saling melayani, kita harus saling menghargai, kita harus saling memperlengkapi dan juga saling melengkapi sebagai anggota tubuh Kristus. Terimalah orang lain, tidak peduli latar belakang, warna kulit, warna rambut, jenis rambut, bahasa, suku, semua adalah anggota tubuh Kristus. Dan kasih yang sejati ini, yang ketiga, ditandai dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Ketaatan, ketundukan kepada hukum dan perintah Tuhan itu adalah bukti kasih yang nyata. Karena tidak ada kasih tanpa ketaatan. Kasih adalah bohong kalau kita tidak taat, tidak melakukan firman Tuhan, tidak melakukan perintah pribadi yang kita kasihi. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat kalau kita membuka hati kita, kalau kita melakukannya dengan sukarela, kalau kita melakukannya dengan sukacita, kalau kita mau menyelidikinya. Firman itu akan menjadi kekuatan, penghiburan, akan menjadi berkat-berkat di dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kasihlah Tuhan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Dan juga kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita mengasihi orang lain, tolok ukurnya adalah ketika kita memperhatikan dan mengasihi diri kita sendiri. Karena tidak mungkin orang membenci dirinya sendiri. Selain itu, lakukanlah perintah Tuhan dengan setia. Inilah sumber berkat di dalam kehidupan saya dan saudara. Sumber berkat di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kasih yang sejati tertuju kepada Allah dan sesama, ditandai dengan setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, bahwa kasih
adalah sumber dari seluruh hukum-hukum Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Dan kasih yang sejati itu tertuju kepada Allah dan juga tertuju kepada sesama manusia dengan taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk memiliki kasih yang sejati, karena Tuhan telah mengasihi kami, Tuhan telah mengampuni kami, Tuhan telah memilih kami dan menetapkan kami menjadi pribadi-pribadi yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Kami rindu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dengan tulus, dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat akal budi untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, inilah kami hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin.